Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia dengan NIM A1A221152. Saya berasal dari Universitas Mega Reski, prodi jenjang S1 Kebidanan. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas pengganti final dengan mata kuliah anti korupsi oleh Bapak Muhammad Nur Alim Kalbi SHLLM. Adapun video kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam kebidanan. Dimulai dari nilai yang pertama, yaitu kejujuran. Sebagai seorang bidan harus memberikan pelayanan secara jujur, karena kejujuran merupakan salah satu nilai paling utama, dan tanpa kejujuran seorang bidan tidak akan mendapat kepercayaan dalam bekerja sebagai tenaga kesehatan. Contohnya, sebagai seorang bidan harus berbicara apa adanya dan melakukan tindakan yang benar. Nilai yang kedua yaitu kemandirian. Seorang bidan harus menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Contohnya, memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien secara mandiri. Nilai yang ketiga yaitu kepedulian. Sebagai seorang bidan harus mempunyai rasa kepedulian kepada sesama, baik kepada rekan kerja maupun terhadap pasien. Contohnya, sebagai seorang bidan harus memiliki rasa peduli kepada pasien serta menjaga privasi pasien dan bertanggung jawab untuk tindakan yang diberikan. Nilai yang keempat yaitu kedisiplinan. Sebagai seorang bidan harus menjalankan tugas dan menerapkan sikap disiplin dalam menjalankan pekerjaan. Contohnya, seorang bidan harus datang tepat waktu untuk menjalankan tugas sebagai bidan dalam pemeriksaan ibu hamil sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Sebagai bidan harus mempunyai rasa tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dalam membantu pasien baik selama proses kehamilannya serta memberikan perawatan setelah melahirkan. Contohnya, sebagai bidan kita harus memperhatikan kesehatan pasien dan menyampaikan informasi kepada pasien mengenai gizi, nutrisi, dan obat-obatan yang dibutuhkan selama kehamilannya dan membimbing proses persalinannya. Nilai yang keenam yaitu kerja keras. Sebagai seorang bidan kita harus memiliki semangat, tekad, dan bekerja keras. Contohnya, dalam menangani pasien walaupun mempunyai rasa lelah, sebagai bidan harus tetap semangat bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Nilai yang ketujuh yaitu keberanian. Sebagai seorang bidan harus memiliki sifat keberanian. Contohnya, seorang bidan harus berani jujur dalam segala hal, baik mengenai kondisi pasien, jujur dalam melakukan tindakan, dan jujur dalam memberikan konseling kepada pasien sesuai prosedur dalam pelayanan kebidanan. Nilai yang kedelapan yaitu sederhana. Sebagai seorang bidan harus memiliki sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, seperti perilaku sederhana, mencerminkan perilaku hemat, tidak boros, dan rendah hati. Contohnya, menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja pada saat ke tempat kerja dan hidup sesuai kemampuan yang dimiliki. Nilai yang kesembilan yaitu keadilan. Sebagai seorang bidan kita tidak boleh membeda-bedakan pasien, baik yang kaya maupun yang miskin. Kita harus memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan. Contohnya, sebagai bidan kita harus menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, penuh tanggung jawab, serta berperilaku adil kepada semua pasien. Adapun prinsip-prinsip anti korupsi dalam pelayanan kebidanan ada 3, yaitu pertama, akuntabilitas. Sebagai bidan harus melakukan pelayanan kebidanan, misalnya pemeriksaan ibu hamil, perawatan ibu dan bayi, serta tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan standar operasi
dan dalam hal penyusunan laporan atau pembuatan laporan kebidanan harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau sesuai dengan apa yang terjadi. Contohnya, seorang bidan desa dalam membuat pelaporan kasus atau laporan bulanan kebidanan harus melapor sesuai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketiga, yaitu kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contohnya, organisasi IBI harus ikut serta dalam kebijakan pengurusan STR agar seorang bidan dimudahkan dalam setiap pengurusan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video saya. Banyak kekurangannya saya